Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap mengikuti pelajaran matematika? Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, di mana kita sudah mempelajari tentang operasi perkalian dan operasi pembagian. Minggu ini kita masih pada materi bilangan. Kali ini kita akan mempelajari bilangan pecahan dan bagaimana cara membandingkan dua bilangan pecahan. Kita masuk pada membandingkan dua bilangan pecahan, kita harus ketahui dulu bagian-bagian dari bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Di sini kita melihat ada selembar kertas yang dibagi menjadi 4 bagian, di mana satu bagian diarsir berwarna merah. Maka ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Daerah yang diarsir ini satu bagian dan total bagian dari kertas ini ada 4, maka dapat ditulis 1/4. 1 adalah bagian yang diarsir, ada satu kotak. Kemudian 4 ini adalah total keseluruhan bagian dari kertas ini, ada 4. Yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 1/4, satu ini kita sebut dengan pembilang. Kemudian 4 ini kita sebut dengan penyebut. 1/4, 1 adalah pembilang dan 4 adalah. Selanjutnya kita lihat pada gambar yang pertama. Ini seperti contoh tadi, ada kertas yang dibagi menjadi 4 kotak atau 4 bagian. Kemudian ada 2 kotak yang diarsir. Maka kita dapat menyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. 2 ini adalah jumlah kotak atau jumlah bagian yang diarsir. Sedangkan 4 ini adalah total dari bagian kertas ini, ada 4. Selanjutnya ada lingkaran. Kita lihat lingkaran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lingkaran ini dibagi menjadi 8 bagian. Dan ternyata 3 bagian dari lingkaran ini diarsir berwarna biru. Dan kita nyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 3/8. Kenapa 3? 3 ini adalah 3 bagian yang diarsir. 8 ini adalah total dari bagian dari lingkaran ini. Ada 8 bagian. Selanjutnya gambar yang ketiga, ini ada persegi panjang yang dibagi dalam 6 bagian. 6 bagian dan ada satu kotak atau satu bagian yang diarsir. Sehingga dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa 1/6. 1 adalah bagian yang diarsir dan 6 ini adalah total kotak-kotak atau total bagian dari persegi panjang ini. Selanjutnya yaitu pecahan campur. Pecahan campur ini ditandai dengan ada bilangan bulat di depan bilangan pecahan. Contohnya seperti ini. Ubahlah 2 1/3 menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan campur ini kita diminta untuk berubah ke pecahan biasa. Ada 3 cara penyelesaian. Yang pertama dengan cara yang ini kita memisahkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi 2 ditambah dengan 1/3. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Ini 2 kita kalikan dengan 3.
3 kali 2, 6. 6 per 3 ditambah 1 per 3. 6 tambah 1, 7 per 3. Kemudian cara yang lain, ini cara yang biasa digunakan. Ini sangat mudah, yaitu dengan mengalihkan penyebut. Kita kalikan dengan bilangan di depannya ini, bilangan bulat ini, lalu dijumlahkan dengan pembilang. Jadi 3 atau 2 kali 3 ditambah 1. 2 kali 3, 6, ditambah 1 sama dengan 7. Hasilnya 7 per 3. Tetap sama ya, seperti yang di atas, 7 per 3. Atau dengan membuat gambar ilustrasi seperti yang di bawah ini. Nih, ada 2 bagian. 1 per 3 ini, atau ada 2 ikat. Nih. Kemudian 1/3, dia hanya 1. Sehingga ketika dijumlahkan, hasilnya juga akan tetap 7 per 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 3. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tetap 7 per 3. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal ini dapat disajikan dengan menggunakan tanda koma dan memperhatikan nilai tempat. Ya. Contoh yang pertama ini ada 2 per 10. Ditulis 0,2. Kenapa 0,2? Kalau penyebutnya 10 atau nolnya ini ada 1, maka kita menulisnya 1 angka di belakang koma. Kita tinggal menghitung dari belakang. 1, berarti komanya di depan angka 2, lalu kita tambahkan dengan 0, jadinya 0,2. Bagaimana dengan 35 per 100? Nah, kita lihat nolnya ini ada 2. Di sini tadi nolnya 1, artinya 1 angka di belakang koma. Di sini nolnya ada 2, artinya 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma, kita hitung dari belakang. 1, 2. Jadi 0,35, 2 angka di belakang koma. Ya, ada 2 angka di belakang koma. Kemudian bagaimana kalau dia per 1000? 125 per 1000. Sama, kalau ini yang pertama ini per 10 dia 1 angka di belakang koma karena nolnya 1. Kalau dia per 100, 2 angka di belakang koma. Kalau dia per 1000, maka dia 3 angka di belakang koma. Jadinya 0,125. Selanjutnya yaitu persen. Pecahan yang menggunakan lambang persen ini. Lambang persen seperti ini ya. Kalau dia A persen, berarti A per 100. Contohnya seperti ini. Contoh 25%. 25% itu sama kalau kita menulis menjadi 25 per 100. Jadi persen ini artinya per 100. Lalu kita diminta untuk merubah persen ke pecahan biasa. Nih contohnya 25%. Kita rubah bentuk pecahan biasanya menjadi 25 per 100. Ini sudah bentuk pecahan dari 25%. Tapi ini masih besar, angkanya masih besar, kita masih bisa kecilkan lagi dengan membaginya menjadi 25. Maka hasil yang didapat adalah 1 per 4. 25 dibagi 25 dapat 1. 100 bagi 25 sama dengan 4. Selanjutnya persen ke pecahan desimal. Bagaimana kalau mengubah persen ke pecahan desimal? Kita lihat ada 25%, kita rubah dia ke dalam bentuk pecahan biasa 25 per 100. Kita kembali ke sifat desimal yang tadi. Kalau dia penyebutnya nolnya 2, maka dia 2 angka di belakang koma.
maka tinggal kita hitung aja dari belakang. 1, 2. Dua angka di belakang koma, maka dia menjadi 0,25. Paham ya? Selanjutnya kita ingin merubah pecahan ke persen. Bagaimana itu? Ini contohnya ada 3/4. Karena dia kita rubah ke bentuk persen, maka kita kalikan dengan 100. 100% ini adalah per 100. Jadi kita kalikan dengan 100%. 3/4 kali 100. 3 kali 100, 300/4. Persennya masih tetap ikut. Kemudian 300 ini kita bagi dengan 4 sama dengan 75. Jadinya 75%. Kemudian contoh yang kedua. Ada 10/25. Kita ingin merubahnya ke dalam bentuk persen. Maka penyebutnya ini kita harus kalikan dengan bilangan yang menghasilkan 100. Kenapa kita harus kalikan untuk menghasilkan 100? Karena persen. Persen itu artinya per 100. Kita cari angka yang bisa dikalikan dengan 25 yang menghasilkan 100. Oh, ternyata kita dapat 4. Kenapa? 25 dikali 4 sama dengan 100. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 4. Kita operasikan 10 kali 4, 40. 25 kali 4, 100. Jadinya 40/100. Kalau dimasukkan dalam persen, maka dia 40%. Lanjut, per mil. Nah, per mil ini per 1000 atau A per 1000. Contohnya 3 per mil, artinya 3 per 1000. Kalau dia misalnya 4 per mil, maka kita tulis kepecahan biasanya menjadi 4 per 1000. Oke. Sampai sini paham ya? Per mil, kalau tadi persen itu per 100, lalu sekarang per mil per 1000. Kita lanjut. Membandingkan bilangan pecahan. Nah, kita masuk pada membandingkan bilangan pecahan. Ini ada pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6. Kita misalkan A, B, dan C. A, B, C, dan D ada bilangan bulat. Jadi ini A, B, C, D adalah bilangan bulat. Dengan B dan D tidak sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh 0. Kita misalkan A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2, atau A itu pembilang, B itu penyebut. Kemudian pecahan yang di sebelahnya juga C pembilang dan D penyebut. Pecahan A per B senilai atau ekuivalen dengan pecahan C per D jika, nah ini ada persyaratannya, jika perkalian A kali D sama dengan perkalian B kali C. Jadi hasilnya harus sama. Contoh di sini A kali D nih. A kali D sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4. B kali C 2 kali 2 sama dengan 4. Oh, ternyata hasil perkalian antara A kali D dan perkalian antara B kali C itu sama. Sama-sama nilainya 4. Maka pecahan 1/2 dan pecahan 2/4 adalah senilai.
Kemudian kita lanjut. Ini ada satu pertanyaan. Apakah pecahan 1/3 ekuivalen atau senilai dengan 3/9? Kita menggunakan sifat yang tadi, yaitu A kali D sama dengan B kali C. A kali D, kita lihat 1 kali 9. Kemudian B kali C, 3 kali 3. Hasilnya 9. Ya kan? 1 kali 9 hasilnya 9. 3 kali 3, 9. Oh, ternyata pecahan 1/3 dengan pecahan 3/9 ini senilai. Lanjut, bagaimana jika kita diminta untuk mencari pecahan yang senilai dengan 2/5? Kalau soalnya seperti ini, caranya yaitu kita tinggal mengalihkan dengan bilangan yang sama. Artinya, ketika penyebutnya kita kalikan dengan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. Sehingga 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Atau kita mengalihkan penyebutnya dengan angka 3, maka pembilang juga kita kalikan dengan angka 3, maka hasilnya 2 kali 3, 6, 5 kali 3, 15. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah 4/10 dan 6/15. Bagaimana kalau kita mengalihkan dengan 4? Sama. Hasil dari perkalian 2/5 dikalikan dengan 4, itu hasilnya juga akan senilai dengan 2/5. Dari mana kita tahu senilai? Kita buktikan ya. 2/5 itu kalau kita bagikan 0, sini jadi 20. 20 bagi 5, 4. 20, 0. Ya, hasilnya 0,4. Bagaimana dengan 4/10? Apakah hasilnya juga sama dengan 0,4? Kita lihat ya. Per 10. 4 bagi 10. Sini 40. 40 bagi 10, 4. 4 kali 10, 40. Hasilnya oke. Jadi sama ya. Pembagian antara 2/5 dan 4/10 itu sama-sama menghasilkan 0,4. Sehingga dapat kita katakan pecahan 4/10, 6/15 itu senilai dengan 2/5. Begitu ya cara membuktikannya. Selanjutnya kita membandingkan dua bilangan pecahan. Ini ada soal, tentukan bilangan pecahan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Ini kita diminta untuk melihat apakah pecahan 3/4 ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 2/3. Kalau untuk membandingkan dua bilangan pecahan ini, kita menggunakan cara menyamakan penyebut. Jadi penyebutnya ini harus kita samakan dengan mencari KPK-nya. Kita lihat penyebut yang bilangan pertama 3/4, 4, 2/3, 3. Kita kalikan, kali 1, kali 2, kali 3. Oh, ternyata ketika kita mencari KPK-nya, kita dapat KPK 4 dan 3 adalah 12. 4 kali 3, 12, dan 3 kali 4, 12. Karena penyebut dari kedua pecahan ini sudah sama, maka secara berturut-turut dapat kita katakan pecahan ini senilai. Kita lihat kenapa dikatakan senilai. Kita lihat penyebut pecahan 3/4 itu 4 dan pecahan 2/3 itu 3.
Kita lihat KPK-nya 12. 4 dikalikan dengan 3. 4 ini kita kalikan 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Kemudian, penyebut yang 3 dikalikan dengan 4. Dari mana kita tahu dikalikan 4 ini? Di tabel di atas ini ada 3 kali 4 sama dengan 12. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 4, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 4. Sehingga 2 kali 4, 8, dan 3 kali 4, 12. Setelah kedua penyebutnya sama, kita dapat menentukan bahwa 9/12 ini lebih besar dari 8/12. Kita menggunakan tanda seperti ini ya. 3/4 lebih besar dari 2/3. Ini ada 3 tanda yang kita gunakan dalam membandingkan dua bilangan pecahan. Apakah pecahan itu sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar. Dari contoh soal yang kita kerjakan di atas ini, kita dapat bahwa ternyata 3/4 ini lebih besar dari 2/3. Oke, sampai di sini materinya. Semoga materinya dapat dipahami. Jika ada yang belum paham, silakan dilihat kembali videonya dan boleh bertanya di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.